Malaysia kirim doa buruk untuk Timnas Indonesia. Media negeri jiran harap Garuda gagal lolos ke Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia cetak rekor baru di Piala AFF U23. Gerald van den Burg siap unjuk gigi. Bintang Liga Inggris 307 miliar rupiah siap bela Timnas Indonesia usai didatangi langsung Patrick Kluivert. Dan beberapa berita Timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kamu ingin Timnas lolos ke Piala Dunia. Malaysia kirim doa buruk untuk Timnas Indonesia. Media negeri jiran harap Garuda gagal lolos ke Piala Dunia. Jelang laga penentuan Timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2020 6 bulan Juni nanti, tensi panas datang bukan dari lawan satu grup, tapi justru dari negara tetangga, Malaysia. Sejumlah fans dan media Malaysia secara terbuka menyatakan harapan agar Timnas Indonesia kalah dan gagal lolos ke babak berikutnya. Unggahan-unggahan bernada sindiran hingga doa negatif bermunculan di media sosial, memicu kemarahan netizen tanah air. Biar adil, Indonesia juga jangan lolos, tulis salah satu akun fan Malaysia yang viral. Tak sedikit pula yang menyebut keberhasilan Indonesia melibas Arab Saudi dan menempati posisi keempat grup hanya keberuntungan sesaat. Lebih mengejutkan lagi, beberapa media olahraga Malaysia menyoroti laga Indonesia versus Cina dengan nada meremehkan. Cina akan buktikan kalau Indonesia belum pantas ke Piala Dunia, tulis satu media Malaysia dalam artikelnya. Namun, reaksi dari kubu Indonesia cukup bijak. Erick Thohir menyatakan bahwa timnya fokus pada persiapan dan tak terganggu komentar luar. Kami akan buktikan di lapangan, ujar Erick Thohir dengan singkat. Sementara itu, netizen Indonesia ramai-ramai membalas sindiran Malaysia dengan semangat dukungan dan percaya diri. Yang penting timnas kami terus berkembang. Kalian bagaimana? Tulis salah satu komentar. Rivalitas memang jadi bumbu menarik dalam sepak bola Asia Tenggara. Namun saat satu negara justru mendoakan kegagalan tetangganya, bukankah itu pertanda siapa yang sebenarnya iri? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia cetak rekor baru di Piala AFF U23. Gerald van den Burg siap unjuk gigi. Tim nasional Indonesia U23 kembali cetak sejarah penting. Bahkan ini menjadi kali pertama yang bisa dikatakan membanggakan. Karena skuad Garuda U23 akan menjadi tim tuan rumah tunggal dalam penyelenggaraan Piala AFF U23 2025. Praktis ini bisa menjadi hal baru yang positif. Dengan menjadi tuan rumah untuk ajang Piala Asia Tenggara untuk U23, artinya tim asuhan Gerald van den Burg bisa langsung unjuk gigi. Dan lagi, penantian akan racikan pemain dari Coach Gerald bisa tersaji saat kompetisi ASEAN itu, dan Timnas Indonesia U23 siap tampil dengan format baru. Sepanjang sejarahnya turnamen Piala AFF U23, sebenarnya baru berjalan sebanyak 4 kali, yaitu pertama saat tahun 2005, lama menghilang sampai tahun 2019. Dari tahun 2019, kemudian ditunda karena wabah COVID, lalu berlanjut lagi pada 2022, lalu 2023, dan tahun 2025 sebagai yang terbaru. Dan dalam keempat gelaran tersebut, di tahun ini akan menjadi spesial, lantaran Indonesia menjadi tuan rumah secara tunggal, dan siap menyambut rival di kawasan ASEAN. Belum lagi, sebagai tuan rumah dalam gelaran keempat Piala AFF U23, Indonesia juga sudah menyiapkan beberapa fasilitas khusus, termasuk soal stadion, yang nanti akan dijadikan sebagai venue saat turnamen Piala AFF U23. Dan Ketua Umum PSSI juga sudah memberikan konfirmasi terkait. Ya, Piala AFF U23 jadi di Sidoarjo. Lalu, kenapa kebetulan kita pilih Sidoarjo? Kata Erick Thohir sembari melempar pertanyaan. Alasannya, satu, memang kan habis direnovasi kemarin dan sudah dibuka oleh Bapak Presiden juga. Imbuh orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Indonesia.
Kita juga mementingkan di beberapa kota atau provinsi, kita juga ingin mengaktifkan daerah lain dan tidak terpusat di satu stadion saja, katanya. Kan selama ini di Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, kita coba di tempat lainnya, sambung Erik sembari menjelaskan. Bintang Liga Inggris 307 miliar rupiah siap bela timnas Indonesia usai didatangi langsung oleh Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kembali mendapat angin segar dari pemain keturunan. Kali ini, giliran bintang Liga Inggris yang bernilai fantastis 307 miliar rupiah menyatakan ketertarikannya membela skuad Garuda setelah didatangi langsung oleh pelatih Patrick Kluivert. Pemain tersebut adalah Jairo Riedewald, ekos Ajax Amsterdam, yang kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Ia sempat membela Crystal Palace di Premier League dan memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Riedewald diketahui punya darah keturunan Indonesia dan potensinya untuk dinaturalisasi terbuka lebar. Dalam kunjungannya ke Inggris, Patrick Kluivert bersama asistennya Denny Lanzaat dan penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff, menyempatkan diri bertemu langsung dengan Riedewald. Momen ini terjadi saat mereka menghadiri laga Oxford United versus Leeds United. Setelah pertemuan itu, Jairo Riedewald menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Ia merasa tertarik dan terbuka atas peluang tersebut. "Saya menginginkannya," ujar sang pemain dalam pernyataannya. Kehadiran Kluivert sebagai pelatih kepala disebut jadi alasan kuat yang mendorong minat Riedewald. Nama besar Kluivert dinilai mampu menarik pemain diaspora berbakat untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, maka Jairo Riedewald bisa jadi tambahan kekuatan luar biasa bagi lini tengah atau pertahanan timnas di masa depan. Di ulang tahun ke-95 tahun PSSI, Patrick Kluivert targetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI telah berusia 95 tahun. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap bisa mewujudkan target yang dibebankan kepadanya, yakni meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Menurut dia, andai target itu bisa dicapai, akan jadi kado yang sangat istimewa bagi PSSI ketika memasuki usia ke-95 tahun, sekaligus capaian yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PSSI. Saya berharap kami bisa mewujudkan tujuan dengan lolos ke Piala Dunia. Hal ini akan jadi capaian yang luar biasa, kata Patrick Kluivert. Dikutip dari perjalanan Instagram timnas PSSI, Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 masih panjang. Jay Itzes dan kawan-kawan sekarang ini masih berjuang mendapatkan tempat, setidaknya di 4 besar klasemen grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Masih ada 2 pertandingan lagi yang harus dilakoni oleh timnas Indonesia, yakni menjamu timnas Cina dan melawat ke markas timnas Jepang. 2 laga itu harus dimaksimalkan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Beban berat disandang oleh Kluivert. Dia datang ketika timnas Indonesia sedang di tengah perjuangan dan memiliki kans besar untuk lolos ke Piala Dunia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun PSSI kemudian memilih untuk mengambil keputusan yang mengejutkan. Dengan alasan melancarkan komunikasi dalam tim, Shin Tae-yong dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Tak sedikit yang mengkritik keputusan PSSI tersebut. Mereka dianggap berjudi dengan mendatangkan Kluivert yang rekam jejak kepelatihannya tidak mentereng. Di bawah arahan Kluivert, timnas Indonesia menelan kekalahan dari timnas Australia dan menang atas timnas Bahrain. 2 laga lagi akan jadi pembuktian juru taktik asal Belanda tersebut di skuad Garuda.